Kita lihat di samping, huruf ya itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf kaf ini termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa dikatakan ab'ad? Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ain. Kita lihat di samping. Kalau membaca Al-Qur'an, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih di surah Al-Baqarah ayat 217. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 217 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian dengan pelan-pelan, sehingga mudah insyaallah untuk Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat. Jadi di bagian yang keempat ini kita akan belajar dari wa may yartadid sampai wal akhirah. Dari sini sampai sini. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya untuk lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Berarti yang di sebelah sini. Pokoknya yang arahnya itu ke sebelah kanan. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri. Berarti yang arahnya itu ke sebelah kiri. Baik, yang pertama di sini wamai nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Ini huruf non tanda sukun itu seperti ini. Nah, dinamakan nun sukun. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Nah, huruf sukun atau huruf mati begitu. Nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping.
kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas itu namanya fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasrah tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, begitu. Di sini yang kita temui huruf nun sukun. Setelah huruf nun sukun di sini huruf ya. Huruf setelahnya yang mana? Tadi di awal sudah kami jelaskan. Kalau kami mengatakan huruf setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri. Nah, sebelah kiri huruf nun mana? Berarti huruf ya. Nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat di samping. Huruf ya itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan dengungan. Apanya yang dimasukkan? Jadi bunyi nun sukun ini dimasukkan ke huruf ya. Jadi ini dibaca wamai, jangan dibaca waman, tapi dibaca wamai. Nah, langsung dimasukkan ke huruf ya. Jadi huruf nun ini ada tapi dianggap tidak ada, begitu. Nah, langsung dimasukkan ke huruf ya, wamai. Kemudian digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira 2 ketukan, 1, 2. Ketukan itu hanya sarana saja, itu untuk mempermudah kita dalam belajar. Kemudian ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wa may yartadid. Di sini ada huruf ra sukun. Nah, di antara seseorang biasanya terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, di antara penyebabnya itu masih kebingungan dalam membaca huruf sukun, kemudian masih kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid. Nah, di sini yang pertama yang kita temui adalah bagaimana cara membaca huruf yang sukun, begitu. Di sini huruf ra. Huruf ra ini sukun. Huruf ra sekarang kita tulis menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu huruf A, B, C, D, E sampai Z. Huruf ra kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf pertamanya adalah huruf R. Huruf R dan huruf O, ra, gitu kan? Nah, jadi cara mudahnya itu seperti ini. Apabila huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil huruf ra, huruf Latin pertamanya adalah huruf R, maka ra sukun menjadi R, begitu. Jadi huruf hijaiyah apabila dia sukun maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Nah, ini kan ya ditambah R dibaca yar, maka dibaca wa mayyar, begitu. Ini kan ini ya, ini bacaannya ya ditambah R, ra jadi R, yar, begitu. Akan tetapi cara yang kami sampaikan tadi itu kurang tepat jika digunakan pada huruf hamzah yang sukun, huruf ya yang sukun, huruf kha yang sukun, itu kurang tepat. Nah, jadi itu perlu ada latihan tersendiri, tapi semuanya insya Allah mudah. Kemudian cara yang kami sampaikan barusan itu tentunya harus dibarengi dengan belajar makharijul huruf dan sifatul hurufnya, supaya nanti tidak salah dari segi pengucapannya, begitu. Wa mayyar. Nah, di sini bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Nah, tadi cara mudah membaca huruf sukun, sekarang bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Kalau huruf sukun tadi kan huruf Latin pertamanya yang kita ambil. Kalau huruf hijaiyah itu bertasydid, maka huruf Latin pertama itu kita double menjadi 2. Di sini contohnya yang kita temui huruf ya. Huruf ya ini huruf Latin pertamanya adalah huruf Y. Nah, coba kita ucapkan ya. Huruf Latin pertamanya Y kan, huruf Y. Nah, huruf Y-nya itu kita double menjadi 2. Maka wama ditambah Y2 di depannya dibaca wamai. Wamayyar, wamayyar. Ini kan Y-nya kita double menjadi 2. Nah, tadi kaidahnya huruf hijaiyah itu apabila dia bertasydid maka huruf Latin pertama kita double menjadi 2. Maka huruf ya itu huruf Latin pertamanya adalah huruf Y. Maka wama ditambah Y2 di depannya dibaca wamai, wamayyar, begitu. Sedangkan ini tadi huruf nun sukun ini kan seharusnya N, seharusnya kan dibaca waman enggak? Nah, karena huruf Latin pertama yang kita ambil kalau huruf itu sukun. Nah, ini kan dibaca waman, akan tetapi karena dia berjumpa dengan huruf yang bertasydid ini tadi maka dibaca wamai, langsung masuk. Nah, huruf nunnya tidak dibaca. Nah, sedangkan ini
Huruf ro kita baca yar jadi r, karena di depan huruf ro ini nggak ada huruf yang bertasydid nih, nggak ada kan. Nah, makanya dibaca yar. Sedangkan ini tidak dibaca waman tapi dibaca wamai begitu. Kemudian yar di sini huruf ro ini dia sukun. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ro sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, tadi kalau kami mengatakan huruf sebelumnya berarti yang berposisi sebelah kanan. Ini huruf ro sebelah kanan daripada huruf ro mana? Huruf ya. Ada huruf ro sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tapi yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya atau harokatnya. Ada huruf ro sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris satu ke atas nih disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada huruf ro sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ro sukunnya ini dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita atau pangkal lidah kita itu naik terangkat ke atas ketika mengucapkannya. Huruf ro-nya itu ditebalkan. Wa may yartadid. Nah, kemudian di sini huruf dal. Tadi sudah kami jelaskan kaidahnya. Huruf dal ini kalau dia sukun menjadi huruf D. Maka D ditambah D dibaca did. Did, begitu kan? Yartadid. Kemudian huruf dal ini salah satu huruf yang memiliki sifat qalqalah. Nah, perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf dal. Jadi kalau dia sukun dipantulkan cara bacanya yartadid, tadid. Nah, mantul seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah bacaan. Nah, yartadid, tadid begitu. Nah, kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Kita lihat di samping, huruf kaf ini termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh, sehingga dikatakan ab'ad. Nah, jadi cara mengucapkannya itu dibaca samar kemudian didengungkan. Akan tetapi karena dia ab'ad, maka kadar dengungnya itu dia lebih tinggi, jadi lebih condong berbunyi eng. Nah, kemudian didengungkan minkum. Jangan dibaca minkum, jangan. Ini huruf kaf, bukan huruf qalqalah. Bukan huruf qaf. Jadi huruf kaf itu bukan huruf qaf. Jadi kalau huruf qaf itu ditebalkan ngedengungkannya, tapi kalau huruf kaf tidak. Jadi baca minkum begitu. Kemudian suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Minkum, nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ain. Kita lihat di samping. Nah, kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, nah, kita perhatikanlah huruf setelahnya itu huruf apa begitu. Sekarang hukum mim sukun itu ada 3. Fokus yang di nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun seperti ini. Setelah mim sukun bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun. Setelahnya sini huruf ain. Huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ain, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, maka kan dia izhar dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Minkum andi, jangan dibaca minkum andi, jangan seperti itu, pendek saja. Minkum andi begitu. Kemudian ini huruf nun sukun berjumpa dengan huruf dal. Nah, maka ini kan pada awalnya kan dibaca an. Ini mim sukun kum tadi ya, kum. Ini mim sukun dibaca kum, ini nun sukun jadi n dibaca an. Akan tetapi karena dia nun sukunnya itu berjumpa dengan huruf ikhfa, nanti dia disamarkan membunyikannya begitu. Maka ini nun sukun berjumpa dengan huruf dal. Kita lihat di samping. Huruf dal itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki aqrab. Nah, maka cara mengucapkannya itu disamarkan kemudian didengungkan. Tapi karena dia aqrab, kenapa dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Apanya yang dekat? Makharijul huruf nun dengan huruf dal ini dekat. Nah, jadi kadar samarnya itu dia lebih tinggi, jadi lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. An dinihi an, didengungkan an di. Nah, kemudian di dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Kita perhatikanlah huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah.
maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini baris satu ke bawah nih tanda baca kasrah. Huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Makanya ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Dinihi, hi dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di bawah huruf tersebut ada tanda baca kasrah, tapi bentuknya itu dia berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasrah berdiri berbentuk alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca kasrah itu kan mereng seperti ini, tapi kalau dia ada huruf di bawahnya itu ada tanda baca kasrah tapi bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di bawahnya ada tanda baca kasrah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Nah, panjangnya itu adalah 2 harokat. Nah, kalau untuk nama-nama madnya itu tidak perlu untuk diingat di awal-awal ya, di awal-awal kita belajar tidak perlu diingat supaya lebih mudah saja. Yang perlu kita ingat itu adalah tanda madnya, kemudian mengetahui kadar panjangnya itu berapa. Kalau untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa begitu. Mad silah qasirah panjangnya 2 harokat. Dinihi fayamut. Nah, di sini ada huruf ta, ini dia sukun. Nah, huruf ta berarti menjadi huruf T. Nah, tadi kaidahnya sudah kami jelaskan di awal kan. Nah, menjadi huruf T. Berarti ini dibaca payamut. Akan tetapi huruf ta ini dia memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir sehingga tidak dibaca payamut. Tidak mutnya itu ada aliran nafasnya. Menjadilah fayamut, fayamut. Nah, seperti itu. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fayamut. Nah, begitu ya. Fayamut wa huwa ka. Ka dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan alif, ini alif nih. Kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif nih yang disebut dengan huruf kaf. Di belakangnya ada huruf kaf. Huruf kaf ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih. Baris 1 ke atas nih tanda baca fathah namanya. Kemudian berposisi tepat sebelum huruf alif. Nah, ini huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa huwa kafirum. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf fa. Tadi di awal sudah kami ingatkan kan? Membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Kita perhatikan huruf di depannya, terjadilah suatu hukum tajwid. Tanwin berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping, huruf fa ini termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah, tidak terlalu jauh ya, tidak jauh juga tidak dekat, tapi di tengah-tengah. Mana huruf nunnya? Ini kan tanwin. Seharusnya kan kita baca kafirun, kafirun. Ada huruf nunnya kan di ujungnya tuh. Nah, itu ada huruf nunnya. Nah, maka di situ huruf nunnya tuh kafirun. Nah, ada huruf nunnya kan. Nah, sedangkan makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah, awsat begitu. Jadi ketika mengucapkannya disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia awsat maka kadar samar dan kadar dengungnya pun dia seimbang begitu.
wa huwa kafirun. Nah, digunahkan, kita tahan suaranya, kita panjangkan sejenak. Wa huwa kafirun faula. Nah, kemudian di sini la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf lam ini dibaca panjang. Nah, pada awalnya namanya mad tabi'i nih, kemudian mad tabi'inya berjumpa nih dengan huruf hamzah, tapi dalam satu kata, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Faulaika habitat. Di sini huruf ta ini dia sukun. Nah, tadi sudah detail kami jelaskan di sini. Maka ketika mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir, karena huruf ta ini salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Habitat, tot, begitu. Ada c-nya. Habitat a'maluhum. Nah, di sini huruf ain. Huruf ain ini dia sukun. Tidak bisa kan menggunakan kaidah yang kami sampaikan di awal tadi. Nah, ini ada perlu latihan tersendiri. Ini dibaca a'maluhum begitu. Kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, ini alif nih yang disambung dengan huruf mim. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf, ini ada alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf mim dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih. Dan posisi huruf mim ini tepat sebelum huruf alif. Ini huruf alif. Sebelum huruf alif mana? Huruf mim. Makanya huruf mim ini dibaca panjang begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. A'maluhum. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping, hukum mim sukun ada 3. Fokus yang di nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah mim sukun bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun nih. Setelahnya ini huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, sama dengan yang di atas ini tadi. Huruf mim sukun nih. Setelahnya di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, hukumnya izhar syafawi. Mim sukun berjumpa dengan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, hukumnya izhar syafawi. Nah, begitu. Nanti kalau mim sukun berjumpa dengan huruf ba, itu hukumnya baru nanti namanya ikhfa syafawi seperti yang di kotak yang di nomor 1. Nanti ada mim sukun berjumpa dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Tapi kalau huruf mim sukun tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim, semua hukumnya izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung. A'maluhum fid dunya. Alif lam berjumpa dengan huruf dal. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam. Kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Letaknya jejer seperti ini. Nah, makalah dinamakan alif lam. Perhatikan di depannya sini huruf dal. Kita lihat di samping. Huruf dal itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf dal, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini tidak dibaca dia langsung masuk ke huruf yang di depannya. Maka dibaca fid dunya begitu. Kemudian di sini huruf dal ini sudah huruf dal ini bertasydid, sudah kami jelaskan tadi kaidahnya di awal. Berarti huruf D-nya double menjadi 2. Fid dunya, fi ditambah D2 di depannya dibaca fid dunya begitu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Tapi ini hukumnya bukan idgham bi gunnah, bukan. Nah, walaupun di sini huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya.
huruf ya ini kan seharusnya termasuk huruf idgham enggak sih? Termasuk huruf idgham kan, termasuk huruf idgham dia. Akan tetapi ini bukan idgham bi gunnah hukumnya. Perhatikan di samping ada pengecualian. Kalau membaca Al-Qur'an kita berjumpa dengan 4 kata ini. Dunya, bunya, sinwa, qinwa. Dunya, bunya, sinwa, qinwa, seperti yang ada di layar itu hukumnya adalah izhar mutlak. Nah, jadi huruf nun sukun yang berjumpa dengan huruf ya atau huruf nun sukun yang berjumpa dengan huruf waw tapi dalam satu kata, maka namanya adalah izhar mutlak. Dia pada 4 kata itu saja. Dunya, bunya, sinwa, qinwa, begitu. Nah, makanya di sini ini dibaca dunya, makanya di sini kan huruf ya-nya ini dia tidak ada tanda tasydidnya ini. Nah, jadi ini dibaca tetap dunya begitu, tidak dibaca duya, tidak, tapi dibaca dunya begitu. Nah, itu perlu untuk dihafal tuh 4 kata itu. Nah, jadi karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Fid dunya, jangan dibaca fid dunya, jangan, pendek saja fid dunya begitu. Kemudian ya dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Nah, sebelumnya ini huruf alif. Sebelum huruf alif mana? Berarti yang di sebelah kanan huruf alif, yang di sebelah kanannya mana? Huruf ya. Nah, ini huruf alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sehingganya huruf ya ini dibaca panjang. Mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Fid dunya wal akhirah. Kemudian di sini ada alif lam lagi ini. Alif lam di depan huruf lam adalah huruf hamzah. Nah, bukankah ini huruf alif? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ini huruf alif nih tapi ada tanda bacanya, berarti ini huruf hamzah. Alif lam berjumpa dengan huruf hamzah, kita lihat di samping, hukumnya adalah alif lam qamariyah, karena huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca izhar, dibaca jelas. Kalau syamsiyah, ini tadi syamsiyah nih, huruf lamnya tidak dibaca. Kalau qamariyah, lamnya dibaca. Wal dibaca begitu. Nah, kemudian ini kan huruf lam jadi L, wa ditambah L dibaca wal. Nah, sudah kami jelaskan kaidahnya tadi. Wal akhirah. Kemudian A dibaca panjang, perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf hamzah di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf hamzah ini dibaca panjang. Ini adalah namanya mad badal. Nah, jadi kalau ada huruf hamzah yang dibaca panjang, nah itu namanya adalah mad badal. Mad badal. Panjangnya adalah 2 harokat. Nah, yang perlu diingat itu adalah kadar panjangnya. Nama-nama madnya itu belakangan tidak apa-apa. Wal akhirah. Nah, kemudian huruf ra yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim. Huruf ra-nya kita tebalkan. Wal akhirah. Wal akhirah. Nah, sehingga pangkal lisan kita atau pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya naik terangkat ke atas. Nah, kemudian di sini kita berwakaf tepat di huruf ta. Ini namanya huruf ta marbutah. Ciri-cirinya di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha, maka dinamakan dengan ta marbutah. Huruf ta marbutah, kalau kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf ta marbutah, maka huruf ta dirubah menjadi huruf ha. Kalau berhenti dirubah menjadi huruf H. Tapi kalau kita tidak berhenti atau tidak berwakaf tepat di huruf ta marbutah, maka huruf ta yang dibaca. Ini kita berhenti tepat di ta marbutah, maka jadi huruf H, maka dibaca wal akhirah. Tapi kalau kita tidak berhenti di huruf ta marbutah, ini dibaca menjadi huruf ta wal akhirati dan seterusnya. Tapi kalau kita berwakaf tepat di huruf ta marbutah, maka dibaca menjadi huruf H, wal akhirah begitu. Kemudian huruf ta marbutah ini kita sukunkan
Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran berhenti atau berwakaf tepat di huruf ta marbutah. Huruf ta marbutah kan tidak dibaca panjang nih, makanya kita sukunkan. Huruf ta marbutah kaidahnya kalau dia disukunkan menjadi huruf H, maka dibaca wal akhirah begitu. Kemudian di atas ini ada wakaf jaiz. Wakaf jaiz itu maknanya kita boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi mau berwakaf atau berhenti tepat di tanda wakaf jaiz ini juga silahkan. Tidak berwakaf atau tidak berhenti tepat di tanda wakaf jaiz ini juga tidak apa-apa begitu. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka sempatkanlah waktu dalam membaca Al-Quran. Pokoknya dalam sehari semalam itu minimal 1 kali. Pokoknya sempatkan waktu paling sedikit 1 kali untuk membuka Al-Quran, kemudian untuk membacanya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.